Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Pak Usman Kansong. Pak Dirjen, seperti yang kita bicarakan tadi, memang komunikasi publik ini menjadi salah satu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia dalam mendapatkan informasi, terlebih di zaman yang kemajuan teknologi sangat besar saat ini. Dan kita juga melihat saat ini di Indonesia sedang adanya forum internasional. Nah, tentu ini memerlukan strategi komunikasi publik juga, Pak Dirjen, termasuk untuk media luar negeri. Nah, ini bagaimana Pak dengan hal tersebut? Iya, iya betul sekali. Jadi kita ini di tahun ini ketempatan ya atau menjadi penyelenggara sejumlah pertemuan internasional yang tentu saja paling sering dibicarakan adalah presidensi G20 Indonesia. Tapi selain itu kita juga ada Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR, ini di Bali keduanya, ini juga forum internasional untuk penanggulangan bencana. Ya, jadi kita memang tidak hanya melakukan komunikasi publik ke dalam, artinya untuk masyarakat Indonesia sendiri, tetapi kita juga harus melakukan komunikasi publik ke luar untuk masyarakat internasional. Dan apalagi ketika kita menjadi penyelenggara sejumlah perhelatan internasional seperti G20 atau GPDRR tadi itu begitu. Nah, ini sangat penting komunikasi publik ke dunia luar atau mancanegara. Nah, kita harus menyusun tentu saja strateginya seperti apa. Nah, untuk G20 misalnya, kita kemarin IKP dan IDP Kemenlu, ya, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo dan Direktorat Jenderal Informasi dan Kemenlu ini mengadakan semacam orientasi kepada perwakilan RI, perwakilan Indonesia di negara-negara lain, di luar negeri, di mancanegara. Katakanlah kedutaan besar kita ataupun konjen kita. Kita mengumpulkan kawan-kawan, perwakilan, dan kemudian kita mendiskusikan ya berbagai hal yang harus atau bisa kita lakukan untuk mengkomunikasikan G20 ke mancanegara. Nah, dalam forum itu kita juga mengundang dua media, yakni Jakarta Post dan Al Jazeera, ya, untuk mendapatkan semacam pemahaman kita ya bagaimana komunikasi publik yang kita lakukan ini menarik perhatian media sehingga media mau meliput kemudian mau memberitakannya untuk kepentingan komunikasi publik ke dunia internasional. Nah, ini kita lakukan ya, strateginya sebetulnya ada beberapa ya, misalnya kita menginformasikan kepada media-media asing. Ada satu pertemuan, katakanlah meeting, misalnya semalam kemarin ada di Jogja ya, di EWG Digital Economy Working Group, misalnya seperti itu, kita informasikan kepada media asing bahwa ada perhelatan itu, ini linknya kalau mau meliput begitu. Ya, ini kita sampaikan, kita juga bisa membuat press release, kemudian kita sebarkan ke media-media asing itu, mudah-mudahan bisa dimuat. Kita juga bisa memasang advertorial ataupun iklan di media-media asing tersebut. Ya, ini banyak sekali sebetulnya strategi yang bisa kita lakukan. Menulis opini misalnya di media-media asing, ini juga sebuah strategi komunikasi publik yang bisa kita lakukan untuk menjangkau komunitas atau masyarakat internasional. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa ini penting? Karena memang perhelatan acara-acara internasional di Indonesia ini juga akan kita jadikan semacam nation branding ya, sebagai etalase Indonesia di mata dunia. Nah, karena itu kita harus mengkomunikasikannya secara baik, sama tadi secara masif ya, secara cepat tetapi terintegrasi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa dari Indonesia sendiri kita telah memberikan edukasi kepada media luar negeri bagaimana peliputan dan bagaimana Indonesia saat ini. Kira-kira sejauh ini Pak Dirjen apakah sudah terlihat mungkin efek positif dari pemberitaan yang telah dibuat begitu Pak oleh media luar negeri ini terhadap Indonesia sendiri bagaimana di mata dunia Pak?
Iya, jadi kita setiap hari melakukan monitoring, ya, lakukan monitoring, terutama untuk peliputan ataupun pemberitaan ya media-media asing. Ya memang kalau kita perhatikan, kalau eventnya itu ada event dan event itu menarik perhatian dunia, ya ini pasti akan diliput dan banyak dimuat di media-media asing terkemuka. Ya misalnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, anggota-anggota G20 di Jakarta dan di Washington. Ini menarik perhatian media-media asing. Ya karena itu kalau kita monitor pemuatannya itu sangat masif, sangat banyak. Ya, waktu di Jakarta saja misalnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Jakarta tanggal 17 dan 18 Februari itu berdasarkan hasil monitoring kita itu seratusan media terkemuka dunia itu memberitakan acara itu. Nah kemudian dari TV itu ada banyak stasiun TV yang memberitakan, terutama stasiun TV yang masuk dalam jaringan EBU Asia Pacific Broadcasting Union dan EBU European Broadcasting Union. Misalnya RAI Italia, TV RAI Italia itu menayangkan. Nah jadi dari sisi itu artinya apa? Kita ini memang harus berupaya, kita tidak boleh menunggu, kita tidak boleh pasif, kita harus aktif agar pemuatan pemberitaan di media-media asing ini masif, tetapi juga tonnya positif, ya tonnya positif. Nah sejauh pemantauan kami memang sebagian besar ton pemberitaan media-media asing bagi presidensi G20 ini positif, walaupun ada yang kritis juga ya, ada yang kritis. Ini tidak apa-apa, ini sebagai masukan buat kita begitu. Tetapi intinya kita harus melakukan sesuatu, kita harus kelola agar media internasional mau memberitakan presidensi G20 Indonesia dan pemberitaannya itu secara positif begitu. Baik, berarti sejauh ini sudah terlihat begitu Pak efeknya. Baik Pak Dirjen, tadi di awal sudah banyak menyinggung kata-kata orkestrasi. Nah kira-kira pemirsa langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini? Kita akan bahas, namun kita akan jeda pariwara berikut, tetap di Juru Bicara.